Oke, salam jas merah, salam sejarah ya. Eh, Kelas 11 IPS 1, 2, dan 3 terkait pembelajaran sejarah minat. Untuk pertemuan hari ini terkait dengan pembahasan tugas yang terakhir ya. Jadi untuk PH itu diundur di pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk hari ini akan ada pembahasan tugas supaya ada klarifikasi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan, lalu kira-kira sama nggak dengan apa yang akan Pak disampaikan di sini. Jadi mohon diperhatikan apabila nanti memang ada informasi tambahan, Pak diharap kalian catat, ditambahkan di buku tugasnya masing-masing ya, supaya menjadi literatur untuk kalian juga ya tambahan. Saya di share screen dulu untuk pembahasannya. Kita membahas yang demokrasi ini ya, demokrasi kemarin ada soal itu ada 5 nomor, ini dia. T1, tugas 1 KD 3.4 bab 8 yaitu tentang demokrasi, ada 5 nomor. Nomor 1 ini diminta untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang menandai dimulai dan di akhirnya sebuah masa di Indonesia. Nah, maksudnya masa ini ada 5 masa sesuai di buku. Lalu diklasifikasikan 5 masa tersebut, kalian tinggal tulis lagi, lalu peristiwa yang menandai dimulai dan di akhirnya masing-masing peristiwa itu ada peristiwa apa saja ya. Lalu yang kedua, perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu. Nah, kira-kira sejak Indonesia merdeka, bagaimana sih keterlibatan masyarakat dalam demokrasi, khususnya dalam proses pemilu? Apakah sudah dari merdeka ada pemilu atau sejak tahun berapa? Dan pemilu-pemilu tersebut kan ada banyak jenisnya ya kan? Ada pemilu legislatif, lalu juga ada pemilu eksekutif. Nah, nanti kita coba bahas. Lalu yang ketiga terkait demokrasi dengan sistem presidensil pernah berganti menjadi parlementer, lalu berganti lagi menjadi presidensil lagi. Nah, menurut Anda lebih baik yang mana? Ya, lalu dijelaskan. 4. Jelaskan menurut Anda pencapaian terbaik dan implementasi terburuk dari praktek demokrasi setelah era reformasi. Nah, ini maksudnya ya setelah reformasi tahun 1998 berjalan sampai saat ini kita masih proses perjuangan melanjutkan reformasi ya. Kira-kira pencapaian terbaik dalam hal demokrasi atau praktek demokrasi seperti apa, dan ada implementasi terburuk atau bisa dibilang penyimpangannya bentuknya seperti apa. Ini pasti akan ada banyak jawaban, maka dari itu ini pertanyaan terbuka ini bukan sebuah bukan sebuah jawaban yang mutlak, ini salah ini benar, tinggal kalian mau mengeksplorasi seperti apa, lalu contoh-contohnya lebih real atau lebih jelas lah dalam menjelaskannya ya. Nomor 5, lihat gambar pada lampiran. Nah, nanti gambarnya itu ini ya. Piye kabare enakan zamanku tole. Nah, ini Presiden Soeharto ya. Pada masa Orde Baru ya. Tuh, Anda lebih memilih pro atau kontra terkait gambar dan ada tulisan itu, kalian lebih pro terhadap tulisan itu atau kontra, itu juga masing-masing berbeda dan pada diharap kalian memilih salah satu ya, bukan netral seperti itu. Beri penjelasan. Lalu untuk soal ini sebenarnya khusus untuk kelas 11 IPS 3 itu kan sudah eksplorasi karena kemarin ada pertemuan lebih lah istilahnya ya. Jadi ada satu langkah lebih dibandingkan kelas 10 IPS ya, 11 IPS yang 1 atau 2, dan ini kalian kerjakan lagi secara tertulis tetapi disalin atau diambil dengan lebih ringkas ataupun juga lebih berbobot. Seperti itu ya. Kita coba bahas langsung. Di sini Pak Edi nggak memberikan jawaban secara detail melalui tulisan-tulisan ya. Jadi Pak Edi dengan dengan ini aja, penjelasan dengan secara lisan juga. Tetapi ada beberapa bahan yang bisa dijadikan patokan juga ya. Nomor 1, peristiwa-peristiwa penting yang menandai dimulai dan di akhirnya. Demokrasi awal kemerdekaan ini kan dimulai tahun 1945 ya. Jadi ada peristiwa yang pasti adalah proklamasi, itu di awal banget ya. Proklamasi, setelah proklamasi dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka ya kan, 17 Agustus 1945.
Lalu ada sidang-sidang PPKI juga, dari sidang 1, sidang 2 sampai sidang 3, yang dimana pada sidang-sidang tersebut Indonesia sebagai sebuah negara melengkapi komponen-komponen dalam pemerintahan, seperti presiden, wakil presiden, lembaga negara seperti ada KNIP ataupun BPKNIP, ada TNI, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang memulai masa awal kemerdekaan tahun 1945. Lalu diakhiri seperti apa? Kenapa kok bisa berakhir ini masa ini? Ya, ini diakhiri di tahun 1950 ya. Sebenarnya kalau disebut dari tahun 1949 bisa saja, tetapi setelah demokrasi awal kemerdekaan dilanjutkan dengan demokrasi liberal. Jadi antara 1949 sampai 1950 ini dijadikan satu paket awal kemerdekaan. Ya, padahal di 1949 itu ada sebuah negara yang sudah diakui ya kedaulatan kemerdekaannya oleh Belanda berdasarkan hasil konferensi meja bundar, yaitu ada RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana RIS tersebut di dalamnya terdiri juga atau ada juga negara-negara bagian, di mana salah satu negara bagiannya adalah Indonesia atau Republik Indonesia. Nah, itu masih masuk ke dalam demokrasi awal kemerdekaan. Lalu yang mengakhiri adalah ketika RIS yang dibentuk tahun 1949 tersebut akhirnya dibubarkan di tahun 1950 ya. Dari bulan Agustus, September itu adalah sebuah periode transisi di mana negara-negara bagian memutuskan untuk bergabung kembali menjadi NKRI. Nah, sejak saat itu atau sejak RIS dibubarkan, maka kembali lagi namanya menjadi NKRI dan dimulailah masa demokrasi liberal. Nah, ya. Lalu demokrasi liberal tadi setelah tahun 1950 ya dilanjutkan 1950 sampai 1959. Yang mengawali tadi ya berkaitan dengan akhir dari ini ya. Akhir dari ini yang mengawali tadi. Lalu diakhiri dengan ada peristiwa atau momentum ya. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah terkait dengan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, dekret presiden ini sendiri memang ya menuai pro dan kontra ya bagi kalangan kalangan pemerhati politik pastinya ya. Di sisi pro-nya adalah bahwa pada saat itu presiden mencari cara tercepat untuk mengamankan jalannya pemerintahan dari konflik-konflik politik internal. Sebab politik pada waktu itu tidak stabil, terjadi persaingan politik antara partai satu dengan partai lainnya, ya kan? Nah, tetapi dekret presiden kalau dilihat dari sisi negatif, ya jelas ini adalah sebuah tindakan yang mengawali keotoriteran seorang Presiden Soekarno. Kenapa? Karena dekret presiden itu dilakukan atau dikeluarkan secara individual ya, secara seorang tokoh saja, yaitu Presiden Soekarno saja, dan ini pasti bertentangan dengan adanya Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan adanya demokrasi ya. Lalu itu yang mengakhiri demokrasi liberal ya, dan yang mengakhiri demokrasi liberal berarti mengawali demokrasi terpimpin. Lalu lanjut demokrasi terpimpin. Ini istilah lainnya adalah Orde Lama ya. Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin disebutnya Orde Lama. Kalau misalnya kita lihat bisa disebut pemerintah secara otoriter ya. Karena pada waktu itu salah satu kebijakannya adalah MPRS ini mengangkat ya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nah, ini kan sebuah penyimpangan juga. Tuh. Nah, singkat cerita, demokrasi terpimpin ini berakhir di tahun 1966 ya, 1966 meskipun bibit-bibit peruntuhan atau berhentinya Presiden Soekarno ini sudah ada sejak tahun 1965 ketika ada peristiwa G30S. Tuh. Ada konflik kudeta lah istilahnya ya. Nah, lalu ditambahi lagi dengan adanya peristiwa Presiden Soekarno menyerahkan atau membuat Supersemar, surat perintah 11 Maret tahun 1966, lalu diberikan kepada kepada Soeharto yang kelak akan menjadi presiden
atas pemilihan oleh MPR. Nah, itulah yang mengakhiri demokrasi terpimpin tahun 1966 dan mengawali demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini disebutnya Orde Baru, ya kan? Presidennya Presiden Soeharto. Kurang lebih selama 32 tahun sampai tahun 1998, ya. Nah, lalu tadi kan sudah yang mengawali ya. Diakhirinya bagaimana bisa diakhiri? Diakhirinya dengan ada peristiwa reformasi. Tahun 1998 ada reformasi, demonstrasi secara besar-besaran oleh masyarakat, ya, dari golongan mahasiswa, golongan masyarakat sipil, ya, itu juga melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk mundur, ya, karena pada waktu itu terjadi yang namanya krisis ekonomi, lalu pemerintah ini dituding otoriter, membatasi hak-hak masyarakat, lalu juga dianggap melaksanakan pemerintahan yang korup, ya. Korup itu bisa masuk ke dalam KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan akhirnya, singkat cerita, di tahun 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri, ya. Lalu digantikan oleh wakilnya. Siapa wakilnya? B.J. Habibie, seperti itu. Lalu itu reformasi yang mengakhiri demokrasi Pancasila atau Orde Baru, ya. Lalu dilanjutkan demokrasi reformasi. Tadi sudah ada peristiwa yang mengawalinya. Kalau peristiwa yang mengakhiri, ya kita tidak bisa sebutkan, ya. Kenapa? Karena sampai saat ini kita masih memperjuangkan atau meneruskan semangat reformasi, meneruskan usaha-usaha untuk melengkapi, lalu juga istilahnya mengupgrade lah bagaimana pelaksanaan demokrasi yang baik dalam sebuah negara. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang oke, atau good governance untuk mencapai kehidupan yang lebih baik pastinya. Nah, itu adalah PR kita bersama. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 2. Jelaskan perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Dalam hal ini, dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Nah, di sini ada beberapa tahun, ya, yaitu ada Pemilu Indonesia tahun 1955. Ya, 1955 adalah pemilu pertama, ya, yang dilaksanakan pada masa kabinet parlementernya Burhanuddin Harahap. Gitu. Nah, Pemilu Indonesia pertama kali ini adalah pemilu legislatif, di mana pemilu legislatif ini memilih partai politik, lalu partai politik tersebut nanti akan menunjuk anggotanya untuk menjadi anggota DPR dan anggota konstituante. Itu pemilu pertama. Lalu ini terjadi pada masa demokrasi liberal, lalu pada masa demokrasi terpimpin nggak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali pemilu. Lalu keterlibatan masyarakat terlihat lagi ketika Orde Baru. Nah, Orde Baru ini dengan slogan kembali ke ke UUD 1945, adanya demokrasi Pancasila. Demokrasi tersebut dijalankan dengan semaksimal mungkin, kan, dan inilah buktinya ada demokrasi dalam bentuk pemilu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pemilu, ya, di mana pemilu-pemilu ini adalah pemilu-pemilu legislatif juga. Jadi bukan pemilu eksekutif, kan. Legislatif di sini adalah untuk memilih anggota DPR dan juga anggota DPRD. Nah, seperti itu. Jadi anggota DPR ini nanti akan memilih, akan memunculkan namanya MPR, ya kan. MPR kan anggotanya dari anggota DPR yang terpilih, ya kan. Nah, anggota MPR inilah nanti akan menunjuk presiden, seperti itu. Karena pada waktu itu, pada masa Orde Baru, partai politiknya ini dibatasi, ya, hanya ada 3 partai politik, yaitu ada Golkar, ada PDI, ya, lalu ada juga P3. Maka dari itu untuk persaingan politik di sini kurang lebih luas, ya. Kenapa? Karena hanya dibatasi oleh 3 partai tersebut. Sehingga pada masa itu memang Golkar sebagai partai yang lebih dekat interaksinya dengan pemerintah yang berkuasa, yaitu Presiden Soeharto, ini selalu memenangi pemilu. Ketika memenangi pemilu, anggota DPR-nya banyak yang dari Golkar, otomatis presidennya pun dari Golkar.
Dan Presiden Soeharto di kemudian hari pasti akan memiliki peluang atau kans besar untuk menjadi presiden. Seperti itu. Selain anggota DPR, tadi juga Pak dibilang memilih anggota DPRD. Nah, anggota DPRD ini di kemudian akan memilih eksekutifnya. Kalau tadi MPR memilih eksekutif pemerintah pusat, tapi kalau DPRD ini memilih eksekutif pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Terkait dengan pemerintah daerah ini bisa dikatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh anggota DPRD ya pada waktu itu ya, seperti itu. Lalu berikutnya ini Orde Baru sudah usai, muncul yang namanya era reformasi. Era reformasi, pemilu tahun 1999, selisih 2 tahun dengan ini karena ini adalah tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu lagi kan. Nah, pemilu di tahun 1999 ini memilih partai politik lagi, lalu anggota partai politik nanti akan dicalonkan menjadi anggota DPR sampai MPR, seperti itu. Pada masa ini kurang lebih ada 48 partai yang ikut ini pas pemilu habis reformasi. Nah, lalu singkat cerita, setelah adanya MPR hasil pemilu 99, muncul presiden baru, yaitu ada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan juga ada wakilnya Ibu Megawati ya. Nah, periodenya 5 tahun kurang lebih ya, 5 tahun. Sehingga di tahun 2004 ada pemilu lagi. Nah, pemilu 2004, 2009, 2014 sampai 2019 ini adalah pemilu yang lebih cenderung kepada pemilu eksekutif. Kenapa? Karena pada masa ini rakyat ini sudah terlibat langsung di dalam pemilu untuk memilih nama-nama yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ya, 2004 keluar pemenangnya ada SBY dengan Yusuf Kala ya kan. Lalu 2009 SBY Budiono, 2014 Jokowi sama JK ya kan. 2019 yang sekarang ini masih Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin. Oke, berikutnya pilkada. Pilkada ini 2005 udah kayak dicari-cari tadi. 2005 ini baru ada pilkada secara langsung, pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi meskipun tidak secara bersama-sama, setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Ada yang baru masa jabatannya 4 tahun, 3 tahun, ya kan. Yang seharusnya habis masa jabatan itu kan 5 tahun seperti itu. Nah, di kemudian hari ada dikenal yang namanya pilkada serentak. Nah, ini berlangsung terus ya, 2005, 6, 7, 8, 9 sampai 2021 ini pasti ada yang namanya pilkada. Seperti itu ya. Lanjut nomor 3. Demokrasi dengan sistem presidensil pernah berganti menjadi parlementer, lalu berganti lagi menjadi presidensil. Jelaskan menurut pendapat Anda lebih baik yang mana? Ini relatif ya. Kalau misalnya kita mau pilih salah satu, baik presidensil atau parlementer ya, tinggal disesuaikan dengan kita mau mengambil contoh dari mana. Negara-negara barat banyak yang menganut sistem parlementer ya. Ada Perdana Menteri, ada Raja ataupun Presiden sebagai kepala negara. Setiap macam ini ada kelebihan dan kelemahan. Namun ketika menilik atau melihat di Indonesia sendiri ya, adanya pemerintahan presidensial dan parlementer ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku ya di Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945 ya, sistem pemerintahan yang diakui atau yang disetujui adalah sistem pemerintahan presidensial. Jadi ketika ada penggunaan sistem pemerintahan parlementer untuk menjalankan kepala pemerintahan tersendiri, itu adalah sebuah bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945. Namun hal tersebut terjadi karena memang menyesuaikan situasi pada masa tersebut ya. Maksudnya masa tersebut adalah di awal kemerdekaan Indonesia yang melakukan perubahan sistem pemerintahan ini, ya kan?
dalam praktiknya ya ada perbedaan pekerjaan atau perbedaan porsi lah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Dua-duanya sama-sama baiklah presidensil parlementer, tetapi kekurangannya pun ada ya. Tujuannya sama, menjalankan negara dan pemerintahan untuk lebih baik seperti itu. Jadi ini relatif ya, tinggal bagaimana kalian menjelaskan. Oke. Lanjut. Nomor 4. Jelaskan menurut Anda pencapaian terbaik dan implementasi terburuk dari praktik demokrasi setelah era reformasi. Terbaik ini Pak diambil beberapa saja ya. Lembaga negara semakin lengkap dan kompleks. Kompleks artinya lebih melengkapi atau saling support lah. Contohnya seperti apa? Ada lembaga yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu juga ada yang namanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kan memperjuangkan demokrasi rakyat juga ketika haknya direnggut atau ketika ada penyimpangan hukum ya dalam hal korupsi. Ada juga Mahkamah Konstitusi, ada juga KY atau Komisi Yudisial. Ini berkait dengan yudikatif ya, terkait dengan hukum. Nah, ini juga salah satu elemen untuk memperjuangkan demokrasi di bidang hukum. Lalu landasan hukum dari tingkat tinggi dan nasional hingga daerah semakin melengkapi. Maksudnya adalah DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang ataupun pemerintah daerah DPRD ya dalam membuat peraturan daerah ini semakin lama semakin lengkap, semakin banyak peraturannya ya. Peraturan kalau misalnya dibuat tujuannya adalah untuk menertibkan masyarakat, untuk membuat batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya. Terkait dengan demokrasi itu adalah sebuah bentuk pembatasan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan yang seharusnya ya. Karena orang yang menjadi DPR atau orang menjadi DPRD menurut Pak Yudi adalah orang-orang yang memang memiliki pendidikan. Jadi tidak asal membuat peraturan seperti itu. Ya. Jadi landasan hukum ini terkait perjuangan untuk demokrasi. Seperti misalnya ada hak asasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ada juga undang-undang tentang investasi ataupun misalnya adanya kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan luar ataupun perdagangan bebas dari masyarakat di Indonesia untuk melakukan jual beli keluar. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Lalu paham demokrasi semakin diperjuangkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam jalannya negara. Nah, ini bisa terkait dengan pemilu, bisa terkait dengan menyampaikan aspirasi, kritik, bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya ketika pemerintah melakukan penyimpangan, seperti itu. Ada pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat tanpa ketakutan ya kan, tanpa ada ancaman, wah nanti besok ada tukang bakso lewat nih bawa HT misalnya seperti itu ya. Enggak lah. Jadi di sini udah bebas banget. Yang terburuknya pun ada ya, penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh aparatur negara dan masyarakat sipil. Nah, aparatur negara bukan manusia sempurna, pasti ada penyimpangan, ya korupsi, kolusi, nepotisme itu bentuk paling parah ya, tidak beradab lah istilahnya ya. Masyarakat sipil juga ya, terkadang melakukan atau memperjuangkan demokrasi, tapi kebablasan ya mereka. Misalnya ya mereka memperjuangkan demokrasi atas nama agamanya, atas nama sukunya, atas nama etnis dan lain sebagainya, itu sebuah penyimpangan juga karena mereka menjalankan prinsip chauvinisme atau mengelulukan apa yang menjadi basicnya dia tanpa melihat ada orang lain yang berbeda dengan dia dan tinggal bersama dia, seperti itu. Demokrasi yang melewati batasan dan tidak sesuai peraturan akan memperburuk demokrasi itu sendiri. Nah, ya, kritikan-kritikan itu sekarang sudah bebas, tetapi masyarakat nggak tahu cara membedakan mana kritikan, mana cacian, atau mana hinaan ya. Kritikan itu kan pasti positif ya, tujuannya untuk memperbaiki. Berbeda dengan yang namanya hinaan atau cacian atau menyacat lah istilahnya seperti itu. Itu bukan kritikan namanya.
Lanjut, pengaruh eksternal atau globalisasi membuat masyarakat tidak sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini terkait dengan paham liberal juga sih. Kalau misalnya kita menerima paham-paham dari luar, ada kebebasan-kebebasan terkait hak masyarakat ya, yang terkadang tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ya. Misalnya pengaruh budaya asing, terkait dengan budaya asing ada banyak ya, misalnya LGBT ataupun dengan pakaian-pakaian pakaian-pakaian yang terlalu ataupun tidak sesuai dengan Indonesia, itu memang sih bentuk kebebasan, tetapi dalam penerapannya terjadi penyimpangan. Contohnya memaksakan orang lain untuk untuk menggunakannya atau tidak menggunakan, itu kan bentuk pengaruh yang buruk juga seperti itu. Oke ya, semoga dipahami. Lanjut yang terakhir lah ya. Nah, ini soal terbuka. Terkait soal ini, piye kabare penakan zaman kutole. Setiap pandangan kalian ini menjadi patokan pandangan politik. Nah, jadi harapan Pak Yudi adalah ini kan terkait dengan Presiden Soeharto, atau kita buat kelompokan circle-nya Presiden Soeharto kan keluarga cendana ya. Keluarga cendana 32 tahun menjadi menjadi kalangan atas di Indonesia, punya jaringan yang tidak sempit ya. Pengaruh-pengaruhnya sangat luas. Lalu apa yang sudah diperbuat, ada yang baik, ada yang buruk ya. Tapi yang baik kita apresiasi, tetapi yang buruk jangan sampai terjadi lagi. Bagaimanapun juga kita sebagai warga negara tidak boleh apatis terhadap politik. Nah, apatis terhadap politik di sini maksudnya adalah kita buta mata, buta hati terhadap apa yang sudah terjadi di Indonesia terkait dengan politik. Ya. Terkait dengan gambar yang tadi di awal itu, terus ada tulisan seperti ini ya. Bagi sebagian orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang nggak mau membuka mata hatinya untuk sejarah, ya tidak akan memahami kenapa ungkapan ini bisa muncul. Ya. Namun ketika kalian mencoba bereksplorasi, ketika kita belajar tentang hal positif ataupun hal negatif yang dilakukan pada masa Orde Baru, kita secara individu pasti bisa membuka mata kita, mata hati kita juga terkait layak gak sih bahwa circle cendana ini atau orang-orang yang masih terkait dengan cendana ini mengembalikan kejayaan Orde Baru atau mengembalikan era Orde Baru pada masa mendatang, di politik Indonesia pada mendatang. Pantas nggak atau bisa nggak, layak nggak, seperti itu. Politik praktis perlu diubah dengan politik konseptual dan yang berproses. Artinya begini, bahwasanya terkait circle-circle seperti itu kan, orang menjadi tokoh-tokoh politik, dari bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Itu kan kalau secara praktisnya itu dikarenakan nepotisme atau dikarenakan kalangan mereka ya. Itu politik praktis, dan kita sebagai masyarakat mungkin yang kurang melek terhadap hal itu pasti akan melihat, oh ini bapaknya nih menjadi gubernur di Banten, atau ibunya menjadi gubernur Banten, anaknya juga nih pasti oke nih. Dipilihlah anak tersebut tanpa melihat konsepnya dan melihat prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling diharapkan ada di kalian, supaya kalian lebih melihat ada konsep dan ada proses yang bisa kita dapatkan dari politik-politik seperti itu ya. Nah, terkait dengan ini artinya kalian mempelajari sejarah terkait dengan Orde Baru juga, supaya bisa memilih kira-kira besok lebih pro terhadap orang-orang yang terkait cendana, keluarga cendana, atau lebih memilih orang yang lebih atau tokoh politik yang lebih konseptual dan juga ikut berproses dalam dalam menjadi tokoh lah. Misalnya dia dari bawah
ada kebijakan-kebijakan yang nyata yang dilakukan seperti itu ya. Pro dan kontranya, pronya kebijakan membuat Indonesia maju, jelas lah ya, banyak kebijakan membuat Indonesia maju. Yang tadinya ekonominya terpuruk pada masa Soekarno menjadi naik, yang tadinya kayak misalnya Indonesia tertutup dengan bangsa asing ya, karena Soekarno kan menjalankan etatisme pemerintahan atau ekonomi, membuka terhadap asing, adanya investasi terbuka, ekonomi juga lancar seperti itu. Swasembada pangan, pemberantasan buta huruf, banyak lagi itu dilakukan pada masa Presiden Soeharto. Enak pada masa Presiden Soeharto karena dianggap juga sebagai bapak pembangunan, ya kan? Lalu kontranya, penyimpangan dalam membuat Indonesia lebih maju. Nah, dalam menjalankannya ada penyimpangan, bisa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, bisa terkait dengan KKN, bisa terkait dengan kalau KKN itu kan luas ya, termasuk nepotisme juga ya. Ada termasuk juga ada kekerasan ataupun ada yang tadi berkaitan dengan pelanggaran HAM itu ya. Nah, itu bisa dijabarkan lebih luas oleh kalian. Gitu. Nah, udah habis. Nah, itu saja ya mungkin yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya silakan setelah ini ya Pak Yudi tidak ada kegiatan apapun, tetapi terkait dengan ini silakan ditambahkan kalau ada yang kurang, ada yang merasa kurang lengkap ya bisa ditambahkan seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya baru ada PH. Oke, salam sejarah, salam jas merah, sampai jumpa.